Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan menjawab pertanyaan yang saudara telah kirim kepada saya. Sebenarnya pertanyaannya sudah lama, tapi karena kesibukan saya, ini sudah saya print, tapi karena HP saya yang lama hilang, sehingga semua dokumen saya hilang sampai saya tidak tahu siapa yang ngirim pertanyaan-pertanyaan berantai ini. Ya, jadi kalau saudara merasa ini pertanyaan saudara, ini adalah untuk saudara. Jadi nggak ada namanya. Baik, kita lanjutkan ini pertanyaan yang nomor 4 ya. 3. Kaum Yahudi tidak mengenal konsep reinkarnasi, tetapi mungkin mengenal teofani. Apakah itu berarti bahwa pemahaman Kristen tentang reinkarnasi Yesus itu salah? Teofani yang saya maksud seperti penampakan Tuhan dalam semak terbakar, di balik gunung, di antara dua kerub, dalam tabut perjanjian. Saudara, entah siapa nama saudara, saya lupa, nggak ada di sini namanya. Kaum Yahudi tidak mengenal konsep reinkarnasi, tidak pula kaum Kristen. Kita orang Kristen tidak percaya pada reinkarnasi. Reinkarnasi itu artinya orang yang sudah mati tergantung pada perbuatan karmanya sewaktu masih hidup, dia akan dilahirkan kembali dalam wujud yang berbeda dari wujud ketika hidup dulunya. Jadi reinkarnasi itu adalah konsep Hindu dan Buddha yang ada di sana, bukan di dalam iman Kristen. Ya, jadi bukan dalam iman Yahudi juga. Jadi kita juga tidak percaya pada reinkarnasi. Nah, mungkin yang saudara maksud adalah inkarnasi. Beda ya. Antara reinkarnasi dan inkarnasi itu beda. Inkarnasi itu dari kata karnos, daging. Dan menjadi karnatio, inkarnatio, menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Nah, itulah inkarnasi. Kalau inkarnasi kita percaya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi manusia dalam bahasa Sunda keologos sarx egeneto. Dan firman itu telah menjadi daging. Jadi bukan firman itu menyusupi tubuh manusianya anaknya Maria. Ya memang dia menjadi daging itu. Ya memang dia menjadi manusia itu. Gitu ya. Nah, sarx egeneto. Nah, pertanyaannya, apakah itu berarti bahwa pemahaman Kristen tentang reinkarnasi Yesus itu salah? Tidak. Perjanjian lama itu adalah bayang-bayang persiapan, bukan realita pada dirinya sendiri. Coba kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 16-17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan. Semua ini adalah bayangan. Terus? Dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Wujudnya adalah Kristus. Nah, kalau wujudnya baik hari Sabat, perayaan, teofani, semuanya itu wujudnya Kristus. Kalau Kristus tidak menjadi manusia, maka perjanjian lama itu hanya bayangan terus, tidak punya wujud. Teofani itu adalah persiapan mempersiapkan orang perjanjian lama bahwa ini loh nanti akan aku jadi realita, bukan hanya penampakan-penampakan saja. Ini loh nanti akan betul-betul jadi manusia. Itu baru persiapan. Maka dikatakan itu bayang-bayang. Kita baca dari Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Dalam Taurat hanya ada bayangan, bukan hakikatnya. Dan menurut Kolose tadi, hakikatnya, wujudnya adalah Yesus. Jadi kalau firman itu tidak jadi manusia, kalau tidak ada inkarnasi,
Taurat itu hanya sekedar bayangan dan tidak menyelamatkan siapapun. Maka perlu Taurat itu digenapi dalam wujud yang nyata dalam diri Yesus, agar dia dengan kewujud manusia itu dapat mengalahkan dosa melalui penyalibannya, dapat mengalahkan seperti dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 8, karena dosa itu intinya ketidaktaatan dan penyaliban itu adalah tindakan ketaatan, maka ketidaktaatan dikalahkan oleh ketaatan Yesus di atas salib. Lah kalau dia tidak punya tubuh gimana disalibkan? Bagaimana ketidaktaatan dikalahkan? Maka perlu ada wujudnya ini. Maka perlu ada inkarnasi ini. Dan melalui penguburannya dia mengalahkan iblis. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan. Nah, gimana bisa mati kalau dia tidak punya tubuh? Kalau dia hanya wujud bayang-bayang, wujud teofani saja, bisa mati. Karena yang bisa mati itu tubuh. Maka dia menjadi manusia supaya punya tubuh, supaya bisa mati, dan dengan mati dia masuk ke dalam alam maut itu, dan akhirnya di dalam alam maut itu dia bertarung dengan yang penguasa alam maut, yaitu iblis. Tetapi akhirnya dia bangkit lagi, dan iblis tidak bisa tetap mengikat dia di dalam kematian itu. Berarti iblis telah dikalahkan melalui bangkitnya. Nah, kalau nggak punya tubuh, gimana dia bisa melakukan itu? Maka dia harus punya tubuh, dia harus inkarnasi, bukan hanya teofani. Teofani hanya persiapan. Mempersiapkan orang untuk percaya bahwa nanti akan memang firman-Nya Allah itu betul-betul turun ke bumi jadi manusia. Dan dengan demikian akhirnya melalui kebangkitannya dia mengalahkan kematian. Kita baca dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas. Nah, jadi tubuhnya sudah tidak bisa dikalahkan oleh maut lagi. Sehingga dalam tubuhnya itu sekarang hanya ada kekekalan. Sehingga kalau kita menyatu kepada dia, maka kita memiliki hidup kekal itu. Hidupnya dalam tubuhnya yang telah bangkit itu hidup yang tidak dapat binasa. Dan itu kalau kita menyatu dengan dia, maka kita akan menerima hidup yang tak dapat binasa itu, hidup yang kekal itu. Lah kalau dia tidak jadi manusia, bagaimana dapat melakukan ini semua? Ya, kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil, yaitu Injil kebangkitan, telah mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kalau dia tidak punya tubuh, gimana melakukan ini semua? Justru inkarnasi itu yang benar. Teofani itu hanya bayang-bayang, dan itu tidak membawa keselamatan. Coba baca lagi Ibrani 10 ayat 1 tadi. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, hanya bayangan saja. Ya, harus ada inkarnasi supaya keselamatan itu jadi realita, di mana dosa dikalahkan melalui ketaatan di atas salib, iblis dikalahkan melalui penguburan, dan kematian dikalahkan melalui kebangkitan. Dan itu semua terjadi kalau yang mengalahkan itu punya tubuh, punya daging. Jelas ya? Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.